Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, berjumpa lagi dengan Bapak pada materi tentang termokimia, ya. Nah, bab termokimia ini nanti kita akan belajar tentang bagaimana interaksi kalor antara sistem dengan lingkungan, dan aplikasinya atau contoh-contohnya apa saja dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita akan pelajari pada bab ini, ya. Terus simak selalu video pembelajaran ini dan nanti di akhir sesi kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan silakan teman-teman tanyakan, ya. Terima kasih, selamat menyimak. Baik teman-teman, termokimia itu adalah salah satu cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang kalor atau energi yang menyertai sebuah reaksi kimia. Ini teman-teman tentu pernah mendengar kata-kata termos. Termos itu asal katanya dari term artinya suhu, artinya alat yang bisa untuk mempertahankan panas. Nah, apa yang akan kita pelajari dalam bab ini? Yang pertama yaitu perubahan kalor reaksi kimia, kemudian perubahan entalpi standar atau delta H standar, dan yang ketiga penentuan perubahan entalpi reaksi. Ya, ini tiga bagian besar yang akan dibahas pada bab termokimia. Nah, sebelum kita lanjutkan, teman-teman tentu pernah melihat ada kompres instan yang biasanya digunakan untuk kompres ketika dedek bayi kita demam begitu. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan sekaligus manfaat reaksi termokimia dalam kehidupan sehari-hari, dan tentunya masih banyak lagi aplikasi dan manfaat yang lain ya dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Nah, perubahan kalor reaksi kimia itu tidak lepas dari bagaimana interaksi antara kalor atau energi antara lingkungan dengan sistem. Ya, ada lingkungan, ada sistem. Mari kita lihat pengertian dari apa itu lingkungan, apa itu sistem. Nah, lingkungan atau sistem, ya, kita lihat dulu yang pertama yaitu sistem. Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat penelitian atau menjadi pusat perhatian, ya, atau yang kita sebut dengan titik fokus penelitian. Nah, kalau lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem. Contoh misalnya, kalau kita berada di kelas kumpulan dari siswa-siswa, maka kalau kita anggap bahwa siswa ini adalah sebagai sistem. Lingkungannya apa? Lingkungannya itu adalah lingkungan kelas, udaranya, kemudian ruangannya, dan udara di sekitarnya, maka itu lingkungan, ya. Nah, sistem terbagi menjadi tiga menurut interaksi kalor dengan materi. Teman-teman, ada sistem terbuka, ada sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Apa itu sistem terbuka? Nah, sistem terbuka itu menjadi pertukaran antara energi dengan materi, ya, antara sistem dengan lingkungan. Jadi dia terjadi pertukarannya secara bebas, baik dari segi materi maupun dari segi energi atau panas, ya. Contohnya misalnya teman-teman punya teh manis panas nih, baru dibuat, kemudian dalam wadah terbuka atau gelas terbuka dibiarkan terbuka begitu saja, tidak langsung diminum. Yang akan terjadi apa? Akan terjadi penguapan dari air teh manis itu, dan juga sekaligus panas dari teh manis itu pun akan lambat laun berkurang karena dia terjadi interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Kalau kita biarkan terus beberapa jam, maka yang terjadi suhu teh manis tersebut akan sama dengan suhu lingkungan sekitarnya. Jadi sudah tidak panas lagi, ya teman-teman. Nah, itu yang disebut dengan sistem terbuka. Kemudian sistem tertutup, ya, itu terjadi pertukaran energi atau panas, ya, tapi materi itu tidak terjadi pertukaran, ya. Contohnya misalnya sama kayak tadi, teman-teman punya teh manis panas, ya kan, tapi bedanya atas gelasnya itu ditutup dengan penutup gelas, ya kan. Nah, yang akan terjadi apa? Uapnya tidak akan keluar ke lingkungan karena dia tertutup gelas, ya, tapi perubahan panasnya atau interaksi kalor atau panas itu akan tetap terjadi, ya. Contohnya misalnya teman-teman sama seperti tadi punya teh manis panas, ya kan, udah dibuat,
tapi tidak langsung diminum, tapi atasnya ditutup dengan tutup wadah, tutup gelas. Yang akan terjadi apa? Akan terjadi pengembunan di tutupnya. Kenapa? Karena si materi tidak bisa keluar, tidak bisa keluar. Tapi kalau kita biarkan selama berjam-jam, teh manis itu meskipun dalam keadaan tertutup, lambat laun dia akan menjadi dingin juga sesuai dengan suhu lingkungan sekitarnya, gitu ya. Nah, jadi di sini terjadi pertukaran energi, tapi materinya tidak. Nah, yang terakhir yaitu sistem terisolasi. Nah, kalau sistem terisolasi tidak terjadi pertukaran baik energi atau panas maupun dari sisi materi, ya. Jadi betul-betul dia tidak terjadi pertukaran dengan udara di luar, ya. Contohnya misalnya teman-teman punya air panas baru mendidih, kemudian disimpan ke dalam termos. Termosnya ditutup dengan rapat, maka yang akan terjadi panasnya akan tetap awet dalam waktu beberapa jam. Kemudian juga uapnya pun, uap air tidak akan keluar karena itu betul-betul ditutup rapat dan terisolasi. Nah, begitu ya. Jadi teman-teman sudah bisa membedakan apa itu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Nah, kemudian kita tadi menyebut-nyebut ada istilah entalpi. Lambangnya adalah H, itu asal katanya Hertz ya. Dan perubahan entalpi yaitu delta H. Apa sih entalpi itu? Entalpi atau H adalah energi kalor yang dilepaskan atau diserap oleh sistem pada tekanan yang tetap. Jadi dia kita definisikan sebagai energi kalor yang dilepaskan atau diserap, tapi syaratnya tekanannya tetap, ya. Nah, contohnya misalnya seperti ini entalpi increase, artinya berarti delta H bertambah karena ada masukan energi dari luar, ya, masuk. Tapi bisa juga entalpi itu berkurang atau decrease karena energinya keluar atau terbuang ke lingkungan, ya. Nah, besarnya entalpi atau H itu susah diukurnya, teman-teman. Hanya perubahan entalpinya saja yang dapat ditentukan nilainya. Jadi, kalau H itu susah diukur. Yang bisa diukur adalah delta H-nya atau perubahannya. Apa itu perubahan entalpi? Tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir sistem. Dengan rumus delta H sama dengan delta H akhir dikurangi delta H awal, seperti itu, ya. Baik. Nah, berdasarkan interaksinya antara kalor dengan lingkungan, teman-teman, jadi reaksi itu terbagi menjadi dua. Reaksi termokimia itu ada yang termasuk reaksi endoterm dan ada yang termasuk reaksi eksoterm. Nah, contoh misalnya seperti ini. Ini contohnya adalah pembakaran alkohol atau metanol, ya, dibakar. Nah, maka ini heat-nya keluar, panasnya keluar. Jadi nanti yang akan terasa adalah kalau kita pegang, ya akan panas nih, ya, seperti ini. Ini ada endoterm. Kemudian yang kedua adalah reaksi eksoterm. Apa itu reaksi eksoterm? Reaksi yang dia menyerap atau mengeluarkan kalor ke lingkungan, ya. Contohnya misalnya proses fotosintesis. Baik. Berdasarkan interaksi kalor antara sistem dengan lingkungan, jenis reaksi termokimia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada yang disebut dengan reaksi endoterm, yaitu reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan. Lihat tanda head-nya itu, dia menuju ke dalam. Artinya reaksi ini membutuhkan kalor dari lingkungan yang diserap oleh sistem. Nah, contohnya adalah proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, ada lagi yang disebut dengan reaksi eksoterm, di mana reaksi tersebut melepaskan kalor ke lingkungan. Nah, lihat nih, seperti ini. Ini bertanda merah, berarti reaksi itu dicirikan biasanya dengan suhunya meningkat, ya. Kalau pegang misalnya lebih panas daripada lingkungan sekitarnya, itu adalah contoh reaksi eksoterm. Contohnya adalah reaksi pembakaran metanol atau alkohol. Nah, apa bedanya antara reaksi eksoterm dengan endoterm secara lebih jauh, teman-teman? Untuk reaksi eksoterm terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan, ya. Oke.
Jadi sistem ini membuang kalor ke lingkungan. Kemudian delta H hasil reaksi lebih kecil dari delta H pereaksi. Ya, delta H itu adalah entalpi ya. Kemudian perubahan entalpi lebih kecil dari 0 atau negatif. Teman-teman bisa lihat ini diagram ini. Jadi di sini adalah reaktan, kemudian di sini adalah produk. Nah, di mana delta H-nya itu, delta H produk itu lebih kecil daripada delta H reaktan. Ini artinya bernilai negatif ya. Kemudian T2 lebih besar dari T1. Contoh fermentasi glukosa misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, reaksi endoterm ini kebalikan dari reaksi eksoterm. Terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Nah, justru malah sistem menyerap kalor dari lingkungannya. Dan delta H hasil reaksi lebih besar dari delta H reaksi. Sehingga nilai delta H lebih besar dari 0 atau bernilai positif. Nah, contoh diagramnya seperti ini. Jadi delta H produk atau hasil reaksi itu lebih besar daripada delta H reaktan. Sehingga dia bernilai positif. T2 lebih kecil daripada T1. Contohnya misalnya larutan urea di dalam air. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan teman-teman ke persamaan termokimia. Persamaan termokimia adalah persamaan reaksi kimia yang penulisannya disertai dengan perubahan entalpi atau delta H reaksi. Contohnya ini. Kalau pada materi kimia di kelas 10, mungkin teman-teman tidak sampai menuliskan delta H, karena biasanya dia reaksinya bukan reaksi termokimia, reaksi biasa. Cukup seperti ini misalnya. Tapi kalau sekarang, kelas 11, pada bahasan termokimia, persamaan reaksinya harus selalu menyertakan data delta H atau perubahan entalpi. Ya. Nah, yang pertama, persamaan termokimia itu ditulis dengan menyertakan perubahan entalpi dan fase senyawa atau unsur yang terlibat dalam reaksi kimia tersebut. Seperti yang kita tahu, fase zat itu ada 3, yaitu gas, lambangnya G, padat, lambangnya S, solid, ya. Kemudian cairan murni, lambangnya L, liquid, dan larutan atau zat terlarut, lambangnya AQ, ya, bukan kamium, ya, tapi AQ. Jadi gas, solid, larutan, murni, cairan murni, dan aqueous, terlarut. Nah, ini contohnya. C2H2 dalam bentuk gas ditambah dengan oksigen dalam bentuk gas menghasilkan 2CO2 dalam bentuk gas ditambah H2O dalam bentuk gas. Di mana dihasilkan delta H sama dengan min 142 kJ. Nah, ingat tadi reaksi kalau nilai delta H-nya negatif, maka ini termasuk reaksi eksoterm dalam penjelasan sebelumnya. Kemudian yang B, apabila arah reaksi kimia itu dibalik, besar perubahan entalpi atau delta H-nya sama, tapi tandanya berubah. Nah, ini teman-teman perhatikan. Kalau reaksi yang atas ini kita balik, yang kanan menjadi di kiri, ya kan? Kemudian yang sebelah kiri menjadi di sebelah kanan. Sama, angkanya 142 kJ, tapi tandanya berubah jadi positif. Artinya apa? Reaksi yang atas ini, dari A ke B, dari kiri ke kanan, itu reaksinya adalah eksoterm, karena delta H-nya negatif. Tapi kalau reaksinya diubah dibalik, maka reaksinya berubah menjadi endoterm. Ya. Kemudian apabila koefisien reaksi kimia dikalikan dengan faktor pengali A, nilai perubahan entalpi juga dikalikan dengan faktor pengali tersebut. Misalnya kalau ini ada koefisien 2, maka ini pun akan ikut dikalikan 2. Yang tadinya 142 kJ, kalau dikali 2 jadi min 284, ya, seperti itu. Nah, ini adalah aturan-aturan dalam persamaan termokimia. Yang penting, salah satu yang paling utama adalah harus selalu menyertakan delta H dan wujud zat atau fase zat. Nah, ada beberapa macam perubahan entalpi standar atau yang kita sebut dengan delta H0, teman-teman. Ya, mungkin yang akan kita bahas tidak akan semua. Yang pertama ada perubahan entalpi pembentukan standar atau lambangnya adalah delta HF. Ya. F itu asal katanya formation. Jadi delta H pembentukan. Apa itu delta H pembentukan? Yaitu delta H yang dibutuhkan untuk membentuk 1 mol senyawa, ya, yang berasal dari gas. Nah, ini contohnya misalnya setengah N2 dalam bentuk gas ditambah 3/2H2 dalam bentuk gas menghasilkan
NH3 dalam bentuk gas. Ini artinya adalah reaksi pembentukan, ya. Syaratnya yaitu pembentukan itu harus berasal dari unsur-unsurnya. Di sini N2 unsur, H2 juga unsur. Maka delta HF-nya sama dengan min 46,1 kJ per mol. Nah, ini adalah delta H pembentukan atau formation. Lawan dari delta H pembentukan yaitu delta H penguraian standar atau lambangnya adalah delta HD, delta H dissociation. Contohnya, NaCl dalam bentuk padat terurai menjadi natrium dalam bentuk solid ditambah setengah CO2 dalam bentuk gas. Delta HD-nya plus 176,6 kJ per mol. Nah, ini adalah reaksinya reaksi endoterm karena delta H-nya bernilai positif, ya, seperti itu. Kemudian ada lagi delta H pembakaran standar atau lambangnya delta HC. Ini asal katanya combustion. Artinya adalah delta H untuk membakar, ya, 1 mol senyawa. Seperti ini, misalnya Mg dalam bentuk padat ditambah dengan setengah O2 dalam bentuk gas menghasilkan MgO dalam bentuk solid. Ini adalah pembakaran. Ciri khas pembakaran itu reaksi suatu zat atau unsur atau senyawa dengan oksigen. Nah, ini pembakaran. Atau kalau yang sudah kita pelajari di bahasan sebelumnya pada bab hidrokarbon, yaitu reaksi ini adalah reaksi oksidasi. Reaksi zat dengan oksigen. Delta HC-nya min 601,7 kJ per mol. Artinya berarti reaksi ini adalah reaksi eksoterm. Nah, yang terakhir yaitu meskipun masih banyak delta H standar, tapi yang kita bahas cukup 4, ya. Yang terakhir yaitu delta H netralisasi standar, yaitu delta H yang diperlukan untuk menetralkan antara senyawa basa dengan senyawa asam membentuk garam, ya. Delta HN-nya itu adalah disebut dengan delta H netralisasi. Nah, dalam bahasan kimia kelas 11 ini yang kita akan bahas yaitu bab tentang perubahan entalpi standar, delta H formation pembentukan, delta H dissociation penguraian, delta H combustion pembakaran, dan delta H netralisasi atau penetralan. Ya, seperti itu. Nah, ini masih banyak contoh-contoh delta H yang lain, namun ini jarang kita bahas, ya. Karena memang yang lebih utama biasanya 4 ini, ya, seperti ini. Tapi ini sebagai bahan pengetahuan, silakan teman-teman searching lagi. Ada delta H penguapan, delta H peleburan, delta H pelarutan, ada delta H sublimasi dan seterusnya, ya, seperti itu.